Di tengah kota yang tampak tenang, sebuah rahasia kelam tersimpan rapi di balik dinding sekolah dasar yang telah lama ditinggalkan. Seorang ibu tunggal, Li Qingchao, berjuang keras demi masa depan putrinya. Tapi saat harapannya bertemu dengan kenyataan yang mengejutkan, semuanya berubah. Sementara itu, penemuan kerangka tua di sekolah terbengkalai mengungkap misteri yang telah lama terkubur. Han Yan, kepala polisi kriminal, menyelidiki kasus ini dan menguak fakta mengerikan tentang 5 remaja dan masa lalu yang belum usai. Ketika masa lalu menghantui masa kini, tak seorang pun benar-benar bisa lolos dari bayangannya. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Namun, sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini. Cerita diawali dengan memperlihatkan proses pembongkaran sebuah gedung sekolah yang sudah lama terbengkalai. Para pekerja dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia dalam kondisi kepala yang tertancap sebilah kapak, terkubur di antara sela-sela bangunan yang menjadi pemisah antara kantin dengan asrama. Inspektur polisi bernama Han, selaku alumni sekolah itu, mendapat informasi dari warga di sana jika sekolah tersebut sebelumnya telah dipindahkan oleh pemerintah yang berencana akan membangun tempat wisata, di mana rencana pembangunan yang pada akhirnya dibatalkan membuat sekolah ini tidak lagi beroperasi hingga muncul keputusan untuk membongkarnya. Menurut hasil penyelidikan, kerangka tersebut merupakan seorang pria yang diperkirakan sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, dengan rentang usia yang berkisar antara 40-an, memiliki tinggi sekitar 170 cm, serta bekas patah tulang pada bagian kaki kanannya yang besar, kemungkinan jika pria itu mengalami sebelah pincang. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Chao. Ia saat ini sedang kesulitan untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Hal itu terjadi akibat dirinya masuk dalam golongan keluarga tipe E, yang berarti tidak memiliki rumah, bahkan kartu domisili yang menunjukkan jika keberadaannya merupakan penduduk asli di sana. Untuk memenuhi kebutuhan, Chao yang memiliki warung angkringan menjual makanan seperti seblak yang selalu ramai pembeli. Dan di sela senggangnya itu, ia pun mulai mencari nama-nama sekolah yang belum sempat dikunjungi untuk mendaftarkan anaknya. Di mana si anak bernama Atin yang sebenarnya memilih untuk berjualan tidak diizinkan oleh ibunya yang ingin masa depan Atin lebih baik darinya. Sementara itu, Han kini mendatangi sekolah yang sudah ditempatkan di gedung baru. Semenjak tempat sebelumnya ditutup, ia menemui salah seorang guru di sana untuk menanyakan terkait sekitar 10 tahun lalu, apakah ada staf sekolah yang kakinya mengalami pincang. Di mana si guru memberitahu jika orang tersebut bisa jadi adalah juru masak kantin bernama Li yang diketahui menghilang hingga keberadaannya belum ditemukan sampai saat ini. Dalam perjalanan, Han diberitahu supir taksi jika sosok pria yang sedang berjalan di trotoar merupakan anak Li. Ia memutuskan untuk turun menemuinya. Ia langsung menanyakan keberadaan Li hingga mendapat jawaban jika si pria telah ditelantarkan oleh ayahnya. Bahkan pertemuan terakhir, yakni 10 tahun lalu, si pria tersebut mengaku sudah menganggap ayahnya tersebut mati.
Mendengar hal itu, Han lekas menemui warga setempat untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan setelah mendapat sedikit petunjuk, ia pun menemui seorang wanita yang diketahui sebagai mantan pacar Li di masa lalu. Di sana, si wanita menjelaskan jika Li telah menghilang tanpa kabar semenjak mengaku akan menjual sebagian beras milik sekolah, mengira jika pria itu berselingkuh dengan wanita pemilik salon bernama Hong. Ia pun tidak mengharapkan lagi kemunculannya setelah lama tidak diberikan kabar. Dengan adanya informasi tersebut, Han bersama rekannya segera melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Hong saat ini. Mereka mendatangi satu persatu salon kecantikan, namun tak seorang pun yang mengetahuinya. Dan setelah tiba di sebuah salon pijat dengan nama pemilik Hong, mereka pun akhirnya segera bertanya beberapa hal penting kepadanya. Li Zhiyong 24. 我晓得。03年。 Di sana, Hong menceritakan bagaimana ia bisa mengenal Li. Saat itu, ia yang masih miskin lantas menerima bekerja di tempat prostitusi dan Li menjadi salah satu pelanggan setianya saat ia masih bekerja di sana. Sebelum akhirnya Hong ditangkap dan tak pernah bertemu dengannya lagi sejak saat itu. 后来我被逮了，我就没得再见过他。我从收教所出来以后，也不好意思回老家。 Kembali pada Chow. Ia yang tak pernah absen bermain mahjong sepulang dagang, tak sengaja mendengar percakapan temannya di meja lain yang mengatakan bahwa ia baru selesai mengurus pendaftaran anaknya mengaku menggunakan jasa calo karena sepupunya bekerja di dinas pendidikan. Chow yang merasa tertarik menggunakan jasa pun memutuskan untuk bertemu si teman pada keesokan harinya. 我只想让我女儿跟我在一起，不想她回老家去上学。 你一个人带孩子，这事也挺不容易的。 Sebertemunya Chow dengan si teman menjelaskan jika keluarga tanpa memiliki kepemilikan rumah memang sulit dan terbilang mustahil bisa menyekolahkan anak di kota. Namun, meski begitu, ia siap mengurus pendaftaran Atin sampai Chow terima beres dengan harga 100.000 yuan untuk jasanya. 上高中都要希望派，你说呢？ Setelah keduanya saling menyetujui, Chow memberikan uang yang sudah disiapkan sesuai saran temannya yang meminta 50.000 yuan terlebih dahulu sebagai DP. Dan setelah uang itu diberikan, Chow yang merasa takut ditipu lantas mengikuti temannya dari belakang, memastikan jika temannya itu benar-benar memasuki ruangan sepupunya dan langsung kembali setelah si teman keluar dari ruangan. 钱收了，事情就好办了。 我请你吃个饭吧。哎，算了算了，等事情办成以后，你再好好请我吃顿大餐单了。好，拜拜。 Chow yang menyadari jika Atin akan sibuk setelah bersekolah mengajaknya ke Dufan untuk menaiki beberapa wahana yang membuat Atin tertawa. Namun, di saat mereka berdua membeli es krim, Chow sempat lengah dan tak menyadari jika Atin mengikuti gadis berambut panjang dan langsung menghampiri setelah mendapati anaknya berhadapan dengan laki-laki. Sesampainya di rumah, Atin mengeluhkan rambut pendeknya yang membuat ia terlihat seperti anak laki-laki. Ia yang ditakdirkan terlahir sebagai perempuan pun berkata ingin berambut panjang agar terlihat lebih cantik. Di mana Chow yang memiliki alasan untuk tidak membiarkan Atin memiliki rambut panjang, mengatakan jika Atin lebih cantik dengan rambut pendek seperti ini. 3 hari setelah menitipkan pendaftaran anaknya, Chow belum menerima info kelanjutan dari si teman berkali-kali menghubungi nomornya yang selalu tidak aktif, khawatir kena tipu. Ia mendatangi kantor untuk menanyakan secara langsung kepada si sepupu. Namun, sesampainya di ruangan, petugas di sana tampak kebingungan dan mengaku jika semua sepupunya berada di kampung. Lantas, si petugas pun menyimpulkan bahwa Chow telah ditipu oleh temannya itu. 我表弟都在农村老家了嘛。
Sesampainya di rumah, Chao pulang dalam keadaan mabuk berat karena merasa sedih sudah kena tipu. Dengan keadaan seperti ini, Chao dibuat hilap membentak Atin yang sedari tadi mengkhawatirkannya. Hingga Chao pun muntah-muntah karena terlalu banyak meminum alkohol. Singkat cerita, Chao dikenalkan dengan seorang duda bernama Iwan. Mereka yang merasa tertarik satu sama lain berencana menikah dalam waktu dekat. Hingga pada malam harinya, Chao mengunjungi rumah Iwan bersama Atin untuk mulai mengenalkan anaknya dengan Iwan yang akan menjadi ayah sambungnya. 小朋友，今年几岁啦？ 6岁， 哦， 妈妈喜欢吃辣的，这些菜没有一个辣的。 Chao yang akan menikah dengan Iwan bisa mempunyai kartu keluarga baru dengan domisili Iwan saat ini, sehingga Atin bisa bersekolah tanpa harus menggunakan calo karena ia akan mendapatkan kuota dari kepemilikan kartu domisili, di mana Iwan yang tulus ingin menikahi Chao pun memintanya agar berhenti dari kebiasaan buruknya selama ini, sekaligus meminta untuk mewarnai rambutnya menjadi hitam kembali. 这个吃辣椒的习惯啊，也可能要改一下。哦，对了，你这个头发呀，最好还是恢复成黑色啊。 Keesokan harinya, Chao yang kini memutuskan langsung pulang ke rumah setelah dagang, mendapati anaknya tidak ada di rumah. Ia pun mencarinya seorang diri ke semua penjuru kota dan melapor ke kepolisian terdekat sampai akhirnya Atin berada di bandara dan sudah diamankan setelah petugas di sana menemukan Atin yang terlihat sendirian. Di sana Atin menangis dan mengatakan ketidaksukaannya kepada Iwan. Ketika mendengar jika ibunya menikah agar dirinya bisa bersekolah, ia memilih untuk tidak bersekolah. Bahkan berani memutuskan pergi agar sang ibu tak harus menikahi Iwan demi dirinya. Setelah Chao berhasil membawa Atin kembali ke pelukannya, ia memutuskan untuk tak jadi menikahi Iwan karena tak dapat persetujuan Atin. Oleh karena itu, ia tak punya pilihan lain selain menyekolahkan Atin di kampung halamannya, meskipun ia sangat menginginkan anaknya bersekolah di kota. 我首先向1年级的新同学们表示最热烈的欢迎。 Sementara Han yang mendatangi gedung sekolah sepulangnya bekerja memeriksa kembali tempat ditemukannya kerangka itu. Barangkali ada petunjuk lain yang bisa mempercepat ditemukannya sang pelaku. Tak lama setelah tiba di sana, ia menemukan sebuah gantungan kunci yang sama dengan yang ia dapatkan dari stasiun TV 10 tahun lalu bersama keempat temannya, termasuk Chao yang menjadi satu-satunya perempuan saat itu. Berdasarkan ingatan Han, ia pernah mengikuti pentas di sebuah TV sebagai anak desa yang ditinggalkan merantau oleh orang tuanya. Dan sepulangnya dari pentas itu, masing-masing dari mereka mendapat amplop serta gantungan kunci dengan logo stasiun TV tersebut. Dan di saat mereka tiba di sekolah pada malam hari, Han dan Chao memilih pulang duluan. Namun, ketiga temannya yang lain, yaitu Dacheng, Chen Chuang, dan Hutian, memilih untuk tidur di asrama sekolah. Namun, ketika di perjalanan menuju rumah, Chao tiba-tiba diculik oleh seseorang yang membuat Han berlari ketakutan, meninggalkan Chao, yang entah bagaimana nasibnya setelah itu. Keesokan harinya, Han menemui Dacheng yang sudah menjadi seorang petani kebun teh untuk menanyakan malam pada saat kepulangan mereka dari pentas, di mana Dacheng menjelaskan bahwa malam itu mereka bertiga bermain kartu semalaman sampai kemudian pulang pada keesokan harinya. Sementara saat menemui Tian, Han mengatakan jika cerita yang dikatakan Tian berbeda dengan yang dikatakan oleh Dacheng, lantas membuat Tian memalingkan wajah seolah-olah menyembunyikan sesuatu. 杨大成和你说的不一样，我提醒你一下，食堂和宿舍的加强。我什么都不知道。 Berbeda dari Dacheng dan Tian, kini Han dibuat terkejut ketika menemukan beberapa barang haram di kediaman Chen Chuang dengan kondisi yang saat itu sudah malam hari, membuat Han kesulitan dalam menangkap Chen. Hingga akhirnya ia harus dilarikan ke rumah sakit
karena mengalami luka-luka serius akibat penangkapan Chen semalam. Di rumah sakit, Han melihat Chow yang sedang menebus obat di meja farmasi. Ia lantas meminta waktu ngobrol untuk meminta maaf atas insiden masa lalu yang tak bisa menolong dan mengaku bahwa alasannya menjadi polisi adalah untuk membalaskan dendam Chow di masa lalu. Namun, Chow yang tampaknya masih menyimpan luka pun enggan bicara apapun dan meninggalkan Han setelah ia menyampaikan beberapa kata. 那段时间，我就想着要为你报仇。后来，那天晚上，我对不起你。 Singkat cerita, Chen yang sudah tertangkap mengaku telah membunuh menggunakan kapak. Menurutnya, Tian dan Dacheng yang dikenal penakut tidak terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Mereka hanya diminta untuk merahasiakan kejadian itu dan mengaku bahwa pada malam tersebut mereka hanya bermain kartu. 杨大成和胡天一有没有参与？ 要是有人问，就说我们3个在寝室里头打牌。 Sementara Chow yang akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan Atin di kampung merasa senang setelah Atin bersekolah untuk hari pertamanya. Namun, karena hari ini sudah memiliki janji untuk hadir pada persidangan Chen, Chow lantas pergi bersama Han yang sudah menunggunya sejak tadi. 贩卖毒品罪、袭警罪，逼停。 Pada sidang tersebut, Chen dinyatakan bersalah atas serangan penganiayaan dan perdagangan barang haram sehingga dijatuhkan hukuman mati dan seluruh hartanya disita. Di mana saat persidangan telah selesai, Chow memanggil Chen untuk melihatnya yang terakhir kali. Tak menyangka jika teman masa kecilnya akan berakhir seperti ini. 陈闯， Sejenak kita akan dibawa mundur ke masa tepat setelah Chow diculik. Saat itu Chow yang baru saja diruda paksa lantas kembali ke asrama karena jaraknya lebih dekat daripada ke rumah. Sementara Chen dan yang lainnya memasuki ruangan kosong lewat lubang dari kantin untuk melihat gambar artis cantik. Namun tak lama dari itu, mereka mendengar suara seseorang memasuki kantin yang ternyata Li dan Chow. Namun, di saat mereka melihat gelagat Li yang mulai kurang ajar terhadap temannya itu, lantas mengambil batu bata sebagai alat untuk melawan Li. Chen dan kawannya pun dibuat terkejut ketika Li sudah lebih dulu dihantam oleh Chow menggunakan kapak. Namun setelah itu, Chow berlari sambil menangis yang membuat mereka kebingungan dengan jasad Li saat itu, di mana Chen yang menyukai Chow karena kebaikannya pun meminta bantuan Daeng dan Tian untuk menguburkan Li di tempat mereka tadi agar jasad Li tidak ketahuan polisi. Dan di saat itulah salah satu gantungan kunci mereka jatuh di tempat itu. Tamat. Dan film pun berakhir